Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq lidhuru 'ala dini kulli wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'd. Hadirin wa rahimakumullah. Selain kita beramal ibadah dengan khusyuk di bulan Ramadan, kita mesti pahami bahwa ada beberapa hal yang bisa merusak amal ibadah kita. Salah satunya adalah beribadah tanpa adanya ilmu. Dikatakan orang yang beribadah tanpa ilmu seperti orang yang berjalan tanpa penuntun. Dia akan sangat mungkin tersesat ke sana dan ke sini, tidak akan tercapai tujuan yang diinginkan. Karena sungguh beribadah tanpa ilmu itu adalah seperti orang yang tersesat. Oleh karena itu, rahimani wa rahimakumullah, thalabul ilmi ini merupakan sebuah kewajiban buat kita. Karena ini sangat penting untuk mendasari seluruh amal ibadah kita. Thalabul ilmi fardhatun 'ala kulli muslim. Sungguh menuntut ilmu itu merupakan kewajiban buat setiap muslimin dan muslimah. Siapapun dia wajib menuntut ilmu. Jikalau kita tidak mau menuntut ilmu, maka kita termasuk dalam kondisi berdosa, karena itu merupakan sebuah kewajiban buat kita menuntut ilmu. Dan menuntut ilmu itu tidak memandang usia, tidak memandang tempat. Dikatakan thalabul ilmi minal mahdi ilal lahd. Menuntut ilmu itu semenjak dari buayan sampai dengan masuk ke liang lahat. Sebelum kita dikubur, sebelum kita meninggal, maka masih melekat kewajiban kita menuntut ilmu-ilmu syar'i, ilmu agama. Hadirin wa rahimakumullah wa iyyakum jami'an. Dan Allah sampaikan langsung dalam Al-Qur'an Karim bahwa Allah mengatakan, kenapa tidak tinggal sebagian dari kalian? Tidak semuanya harus pergi berperang jihad, kata Allah. Sebagian tinggal untuk apa? Dalam rangka menuntut ilmu. Maka beberapa menafsirkan bahwa kewajiban menuntut ilmu itu seperti kewajibannya jihad fi sabilillah. Karena memang Allah perintahkan tinggal sebagian untuk menuntut ilmu. Ini merupakan satu kewajiban yang sangat mutlak buat seluruh kaum muslimin untuk menuntut ilmu-ilmu syar'i. Hadirin wa rahimakumullah wa iyyakum jami'an. Dan sudah masyhur di antara kita betapa banyaknya fadilah dan keutamaan orang yang mau menuntut ilmu. Dikatakan dalam hadis riwayat Abu Daud yang sangat masyhur, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bi tariqat ilal jannah. Barang siapa yang mau melangkahkan kakinya menuntut ilmu, maka Allah akan mudahkan langkahnya nanti menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Para ulama menafsirkan, bisa saja Allah akan mudahkan dia masuk surga. Bisa saja Allah akan mudahkan dia beribadah dengan ibadah-ibadah yang amalan-amalan surga. Bisa jadi Allah berikan kebaikan-kebaikan menuju dia lebih mudah menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang rajin menuntut ilmu, maka fa insyaallah langkah-langkahnya adalah langkah-langkah menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Hadis yang cukup panjang ini diteruskan, innal malaikata la tad'u asnaha li talibil ilmi. Dan sungguh para malaikat meletakkan sayap-sayapnya karena ridha pada para penuntut ilmu. Dan seluruh makhluk di bumi ini, baik yang ada di langit, baik yang ada di darat, baik yang ada di air, semuanya mendoakan kepada para penuntut. Bahkan ikan-ikan di laut pun akan mendoakan para penuntut ilmu dengan doa, ya Allah ampuni dia, ya Allah ampuni para penuntut ilmu. Ini adalah doa dari seluruh makhluk yang ada di dunia ini. Hadirin wa rahimakumullah wa iyyakum jami'an. Bahkan para ulama mengatakan dengan sangat jelas. Amma Syafi'i rahimahullah taala menyampaikan bahwa thalabul ilmi itu khairun min sholatin nafilah. Bahwa menuntut ilmu itu lebih baik dibandingkan dengan salat-salat sunnah. Bahkan sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu juga menyampaikan bahwa menuntut ilmu itu lebih baik daripada kita beribadah 60 tahun.
Ini menunjukkan fadilah orang yang mau menuntut ilmu syar'i, mau duduk sejenak mendengarkan majelis ilmu, maka ini sudah merupakan suatu amalan yang sangat luar biasa. Al-Imam Hasan Al-Basri menyampaikan dengan sangat tegas, babun minal ilmi yata'allamu rajul khairul lahu minad dunya wa ma fiha. Satu bab saja kita belajar ilmu, maka itu lebih baik daripada dunia dan isinya. Hadirin wa rahimakumullah wa iyyakum jami'an, ini adalah merupakan perkara-perkara yang dituntunkan dengan sangat tegas dalam Islam, yaitu kewajiban kita untuk thalabul ilmi. Dan thalabul ilmi itu memang yang lebih afdal adalah datang ke majelis-majelis ilmu, kemudian kita duduk mendengarkan dengan khusyuk. Tetapi seandainya kita tidak bisa seperti itu, maka kita berdiskusi tentang ilmu itu sudah merupakan sebuah kewajiban. Dikatakan kata Rasulullah SAW, jikalau engkau melewati taman-taman surga, maka makan dan minumlah di situ. Para sahabat bertanya, ya Rasulullah, apa yang kau maksud taman-taman surga? Kata Rasulullah SAW, adalah taman-taman surga adalah tempatnya majelis-majelis zikir, kata Rasulullah SAW. Dan majelis zikir di sini adalah majelis tempat berkumpulnya orang-orang dalam rangka membicarakan perkara-perkara agama, halal dan haram dibicarakan di situ, fikih sholat, fikih puasa dibicarakan di situ, orang berdiskusi tentang agama, maka itulah yang disebut dengan majelis-majelis zikir, kata Rasulullah SAW. Maka itulah yang menjadi salah satu taman-tamannya surga, kata Rasulullah SAW. Oleh karena itu, rahimakumullah wa iyyakum jami'an, maka ilmu tidak bisa kita tinggalkan sama sekali. Karena itu merupakan dasar pondasi kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang beribadah tanpa ilmu, maka sangat potensi dia akan tersesat jalannya. Hadirin wa rahimakumullah wa iyyakum jami'an. Satu hadis yang sudah sering disebutkan, idza mata al-insanu qata 'amaluhu illa min salasin, shadaqatan jariyah aw 'ilmun yantafa'u bi aw waladun shalihun yad'ulah. Ketika nanti kita meninggal dunia, maka terputuslah seluruh amal-amal kita dengan dunia, terputuslah hubungan kita dengan dunia, illa min salasin, kecuali 3 perkara. Shadaqatun jariyah, sedekah jariyah, aw ilmun yantafa'u bih, ilmu yang senantiasa dimanfaatkan, ilmu yang bermanfaat, awaladun shalihun yad'ulah, dan 2 dari anak-anak yang soleh dan solehah. Maka ilmu yang dimanfaatkan ini akan terus bisa mengalir pahala sampai dengan alam barzah kita. Maka bagaimana mungkin kita punya ilmu yang bisa dimanfaatkan kalau kita tidak mau mengkaji ilmu, tidak mau mendengarkan kajian-kajian, malas duduk bersama-sama dengan kaum muslimin mendengarkan kajian di majelis ta'lim, maka tentu kita akan tidak dapatkan ilmu sama sekali. Pada dikatakan, Rasulullah menyampaikan, man arada dunya bi'ilmi, wa man arada al-akhirah fa'ali bi'ilmi, wa man arada ma fa'ali bi'ilmi. Barang siapa yang menginginkan dunia, maka harus dengan ilmu. Barang siapa yang menginginkan akhirat, maka itu pun dengan ilmu. Dan barang siapa yang menginginkan keduanya, maka itu pun dengan ilmu. Oleh karena itu, ikhwan rahimani wa rahimakumullah, di bulan Ramadan ini, maka thalabul ilmi, mendengarkan kajian, baik itu langsung datang ke majelis ta'lim atau melalui media sosial, merupakan amalan saleh yang akan mendatangkan pahala yang sangat luar biasa buat kita sekalian. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.